Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah atas talian untuk minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai pujian yang tertinggi bagi Tuhan kita Yesus. Pada pagi hari ini kita mau mengatakan bahwa Dia sangat baik, Tuhan sangat baik dalam hidup kita, amin. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal
Yesus atas kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Amin. Dan kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau mengatakan kami tidak takut, sebab Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, Yesus kami percaya. Ku tidak takut, katakan sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Katakan Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Haleluya, Yesus. Kami percaya Tuhan. Angkat suaramu dengan iman, katakan Yesus, Engkau memberikan kemenangan dalam hidup kami.
Doa untuk hari ini. Allah Maha Kuasa, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu menjadi kehidupan dan terang gereja-Mu. Bukalah hati kami terhadap kekayaan kasih karunia-Mu, agar kami menghasilkan buah roh dalam kasih dan sukacita dan damai sejahtera melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Wahyu 19 ayat 1 hingga 9. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu, Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 25 mulai ayat 1 hingga 13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Inilah Injil Kristus. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada setiap saudara dan saudari yang dihormati dan dikasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan kami yang sangat baik, yang menjaga dan memelihara serta mencukupkan apa yang kami perlukan. Bahkan kami bersyukur kepadamu karena Engkau memungkinkan kami untuk beribadah kepadamu walaupun dilakukan di rumah masing-masing. Tapi kami percaya di mana kami berada, di situ juga Engkau bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk mendengar dengan jelas kebenaran firman-Mu. Biar hati kami terbuka luas untuk menerima firman Tuhan, serta mengizinkan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang mengubah hati kami, bahkan mengubah seluruh hidup kami, supaya di dalam dan melalui kehidupan kami, Yesus Kristus Tuhan semakin dimuliakan. Berbicara kepada kami, dan kami sedia mendengar pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya sepatutnya mengupacara satu kebaktian perkawinan di Gereja St. Michael, Sendakan pada 25 hari bulan April 2020. Tetapi memandangkan keadaan wabah COVID-19 bertambah teruk, sehingga memaksa kerajaan mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan PKP. Kebaktian perkawinan itu terpaksa ditangguhkan kepada satu tarikh yang tidak ditetapkan. Walaupun keputusan itu dipersetujui oleh dua pengantin perempuan dan lelaki serta keluarga masing-masing, ianya pasti membawa kekecewaan kepada mereka, khususnya pasangan pengantin yang seharusnya dipersatukan dalam nikah kudus. Tetapi sekarang tarikh baru untuk kebaktian perkawinan mereka telah ditetapkan dalam bulan Agustus depan. Selama 3 minggu berturut-turut, kita telah melalui satu seri khotbah tentang gereja atau eklesiologi. Dan pada hari ini, kita sampai pada bahagian akhir seri khotbah ini yang diberi tajuk Gereja adalah pengantin Kristus. Gambar dan simbol perkawinan diguna pakai untuk menjelaskan hubungan Kristus sebagai pengantin lelaki dengan orang-orang percaya kepadanya, yaitu gereja sebagai pengantin perempuan. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus berkata, Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Gambar dan simbol perkawinan ini tidak hanya diajar dalam perjanjian baru, tetapi juga di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama kita membaca bahwa umat Israel adalah pengantin kepada Tuhan. Kita melihat dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat 11, dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu.
ayat 12. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-13, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 14, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Saudara dan saudari sekalian, beberapa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa umat Israel berlaku tidak setia kepada Tuhan. Dan kita membaca di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 13, ada 2 dosa yang dilakukan oleh umat Israel terhadap Tuhan. Yeremia pasal 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ayat ini saudara menjelaskan kepada kita tentang 2 dosa atau kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel. Yang pertama, mereka meninggalkan Tuhan yang adalah suami mereka. Kedua, mereka beralih kepada allah-allah yang lain. Artinya penyembahan berhala. Gereja adalah pengantin Kristus. Gereja adalah Israel secara rohani, adalah pengantin Kristus. Dan saya akan kongsikan 3 pemikiran atau implikasi gereja sebagai pengantin Kristus. Yang pertama, gereja sebagai pengantin Kristus mesti setia kepadanya ataupun kepada Kristus. Sebagaimana pertunangan dalam zaman Alkitab, di mana pengantin perempuan dan pengantin lelaki terpisah di antara satu sama lain sehinggalah hari perkawinan. Demikianlah pengantin Kristus terpisah dari pengantin lelaki, yaitu Kristus pada masa sekarang. Dasar pertunangan ini adalah kasih dan pengorbanan Kristus di atas salib. Dia memilih gereja sebagai pengantinnya. Tanggung jawab gereja dalam waktu pertunangan ini adalah untuk setia. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 kita membaca, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat yang ketiga, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kesetiaannya kepada Kristus atau kesetiaan gereja kepada Kristus dilihat di dalam kesungguhannya menjaga dirinya suci dan murni secara rohani dan moral untuk pengantin lelaki, yaitu Kristus. Kedua, sebagai pengantin Kristus, gereja mesti tunduk kepada Kristus. Efesus pasal 5 ayat 22-23, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri yang sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan ayat yang ke-24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dan yang ketiga, yang terakhir, perkawinan atau persekutuan di antara gereja dan Kristus akan berlaku kelak. Pada waktu pengangkatan orang-orang percaya ataupun dengan izin rapture, gereja akan bersekutu dengan pengantin lelaki, yaitu Kristus. Dan perkawinan rasmi akan mengambil tempat, dan dengan itu persekutuan kekal di antara gereja, yaitu pengantin perempuan, dan Kristus pengantin lelaki akan menjadi kenyataan. Dalam keadaan kekal, orang-orang percaya mempunyai jalan masuk ke kota surgawi, dikenali sebagai Yerusalem Baru, yang juga dipanggil kota kudus. Kota Yerusalem ini bukanlah gereja, tetapi ia mengambil beberapa ciri gereja. Mari kita melihat beberapa ayat di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, dalam penglihatannya tentang akhir zaman, Rasul Yohanes melihat kota itu turun dari surga berhiaskan sebagai pengantin. Kota itu bersinar dengan mulianya, dan penghuni-penghuni kota itu, yaitu mereka yang telah ditebus, adalah kudus dan murni, memakai jubah putih kekudusan dan kebenaran. Sebagai penutup, orang-orang percaya pada Kristus adalah pengantin Kristus. Dan kita menunggu dengan antisipasi besar kepada satu hari di mana kita akan dipersatukan dengan pengantin lelaki, yaitu Kristus. Sekarang ini adalah waktu penantian bagi kita, menanti pada hari itu di mana kita akan bersekutu, bersatu dengan Kristus selama-lamanya. Tetapi buat masa kini, kita perlu tetap setia pada Yesus dan tunduk kepadanya sebagai kepala tubuh, yaitu gereja. Dan bersama umat tebusan yang lain, kita boleh berkata, datanglah Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudara sekalian. Bersama, saya percaya kepada Allah yang Maha Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa.
maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Terima kasih karena beribadah bersama-sama dengan kami dalam keluarga All Saints Cathedral secara atas talian. Kita bersyukur pada hari ini karena dapat bersama dengan Archbishop kita dalam ibadah secara atas talian. Saudara-saudari, ada beberapa makluman penting untuk pengetahuan dan tindakan kita bersama-sama. Yang pertama adalah mengenai pembukaan semula kebaktian Ahad di dalam gereja. Kebaktian Ahad akan mulai dibuka pada 2 Ogos 2020, khususnya untuk kebaktian bahasa Malaysia. Kebaktian akan diadakan di Dewan Hosana bermula jam 9 pagi dengan kapasiti tempat duduk 214 yang boleh diduduki. Sekiranya tempat duduk semuanya telah diambil, pihak gereja membuka Dewan Glory dengan kapasiti tempat duduk 70 yang boleh diambil. Anda boleh mendaftar secara atas talian ataupun menghubungi pejabat gereja seperti yang tertera untuk mendaftarkan diri Anda. Sekiranya semua tempat duduk sudah diambil, jangan risau karena kita juga telah menyediakan lintas langsung bersama-sama dengan kami secara atas talian. Ibadah atas talian yang disiarkan secara langsung dari Dewan Hosana akan ke udara jam 9 pagi yang disiarkan melalui laman Facebook All Saints Cathedral Kota Kinabalu. Bagi Anda dengan hormat berumur 70 tahun dan ke atas, dan bagi anak-anak kecil berumur 12 tahun dan ke bawah, sesuai dengan tuntutan SOP yang ada, Anda boleh bersama-sama kami secara atas talian. Perjumpaan semula keluarga Cathedral All Saints, norma baharu. Tata cara pengendalian piawai. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Kita bersyukur kerana akhirnya kita akan dapat berkumpul bersama-sama dan bersembahyang sebagai tubuh Kristus di Katedral. Dalam mematuhi peraturan kerajaan dan garis panduan diosis, kami ingin mengongsikan kepada anda tata cara pengendalian piawai yang harus kita ikuti dan patuhi semasa berada di dalam Dewan Hosana. Pendaftaran awal tempat duduk. Tempat duduk adalah terhad. Sila hubungi pejabat katedral atau mengisi borang atas talian untuk mendaftar. Bagi jemaat yang mempunyai kelompok sel, anda boleh mendaftar melalui pemimpin sel anda. Sila berikan nama, umur dan nombor telefon. Semasa di tempat parking. Pakai pelitup muka sebelum keluar dari kenderaan anda dan memakainya sepanjang masa.
Sila ke Dewan Hosana untuk melakukan proses pendaftaran. Jangan bersembang semasa berada di luar atau di dalam dewan. Kekalkan penjarakan sosial dan fizikal setiap masa. Semasa memasuki Dewan Hosana. Kemasukan ke dalam dewan hanya dibenarkan melalui pintu masuk sahaja. Oleh itu, disediakan 2 lorong untuk masuk. Anda boleh memilih di antara lorong automatik atau lorong manual. Lorong otomatik. Lakukan pemeriksaan dan pengambilan suhu. Imbas kod QR, daftar masuk dan isi maklumat yang diminta. Seterusnya, sanitasikan kedua belah tangan anda dan selepas itu anda boleh dapatkan buletin gereja. Lorong manual. Penjamu tetamu akan mengambil bacaan suhu anda dan isi maklumat yang diminta ke dalam buku log yang disediakan. Seterusnya, sanitasikan kedua belah tangan anda dan selepas itu anda boleh dapatkan buletin gereja. Jangan tinggalkan buletin anda di tempat duduk selepas kebaktian. Akhir sekali, ikuti arahan penyambut tetamu dan memilih tempat duduk adalah tidak dibenarkan. Ahli keluarga boleh duduk bersama-sama dan sila pastikan anda lakukan penjarakan sosial dan fizikal setiap masa. Semasa berada di dalam Dewan Hosana. Jemaat boleh memasukkan perpuluhan dan persembahan ke dalam kotak persembahan atau imbas kod QR bus semasa anda memasuki dewan. Anda dilarang untuk melakukan sebarang sentuhan fizikal seperti memberi pelukan atau bersalaman, ini termasuk ketika upacara salam damai. Kekalkan penjarakan setiap masa, termasuklah ketika menerima perjamuan suci. Stesen perjamuan suci disediakan di bahagian depan. Sila beratur mengikuti tanda arahan yang disediakan di sepanjang lorong dan patuhi arahan dari penyambut tetamu. Elakkan menggunakan tandas. Penggunaan tandas dihadkan kepada 5 orang sahaja dalam satu masa. Sentiasa membasuh tangan dengan menggunakan sabun dan air atau pensanitasi tangan. Makan di dalam dewan adalah tidak dibenarkan. Selepas kebaktian, tempat ibadah akan ditutup untuk mensanitasikan dan membasmi kuman untuk persediaan kebaktian yang seterusnya. Oleh itu, anda boleh keluar melalui pintu utama dan pintu belakang dengan teratur serta elakkan menyekat laluan keluar. Bersembang tidak digalakkan, sila terus ke kenderaan masing-masing. Jangan tanggalkan pelitup muka sehingga memasuki kenderaan anda. Jemaat yang tidak dapat menghadiri kebaktian. Dalam mematuhi TPP kerajaan dan untuk keselamatan diri serta melindungi orang lain, jemaat tidak dibenarkan datang ke gereja adalah kanak-kanak yang berumur 12 tahun dan ke bawah, warga emas yang berumur 70 tahun dan ke atas, mereka yang menunjukkan gejala seperti demam, selesema, batuk, kesukaran bernafas, penyakit dengan penyakit seperti diabetes, masalah jantung, bara dan keadaan perubatan lain. Mereka yang tinggal bersama individu berisiko tinggi dan pelancong yang telah pulang dari luar negara dalam 14 hari terakhir. Walau bagaimanapun, siaran langsung kebaktian akan disediakan. Anda boleh mengikuti kebaktian BM melalui Facebook atau YouTube All Saints Cathedral Kota Kinabalu bermula pada 9 pagi. Kebaktian atas talian bahasa Inggeris dan bahasa Cina juga tersedia pada 7.30 dan 10.30 pagi. Selain itu, anda boleh memberi persembahan dan perpuluhan anda melalui pemindahan atas talian atau aplikasi bus. Butiran berkenaan tersedia secara berasingan. Saudara-saudari kami sangat merindui Anda. Kami berdoa kiranya kita dapat bertemu dalam kebaktian di gereja tidak lama lagi. Bagi Anda yang punya kesulitan untuk datang ke gereja atas sebab-sebab tertentu, kami ingin meyakinkan Anda bahwa Anda masih boleh mengikuti kami melalui kebaktian di live streaming di Facebook dan juga di YouTube. Selamat bertemu di dalam gereja, selamat bertemu di udara. Tuhan memberkati Anda.
Pengumuman yang kedua adalah mengenai perkawinan dan pertunangan di gereja. Sila berhubung dengan padri terlebih dahulu jika Anda hendak berkahwin pada 2021. Bagi pasangan yang sudah mendaftar perkawinan pada tahun ini, namun tertunda kerana PKP, Anda diminta bertemu dengan padri untuk mengubah tarikh perkawinan yang baru. Pengumuman yang ketiga adalah mengenai pertemuan sel kanak-kanak dan sel muda-mudi, dan berikut adalah cara-caranya bagaimana Anda boleh menyertainya. Sel kanak-kanak secara atas talian akan diadakan setiap Ahad jam 9.30 pagi. Sila layari saluran YouTube atau Facebook All Saints Cathedral untuk mengikutinya. Pemimpin juga akan memberikan pautan masuk setiap minggu melalui aplikasi WhatsApp. Bagi muda-mudi yang belum bersama-sama dengan kami di dalam sel oksigen secara atas talian, Anda boleh mengikutinya dengan mengikuti langkah-langkah ini. Pertama, memuat turun aplikasi Google Meet di Play Store. Kedua, dapatkan link seperti ini dari pemimpin sel oksigen yang diberikan melalui WhatsApp group masing-masing atau melalui Instagram bio atau Facebook About ASC Oksigen. Setelah mendapatkan link pertemuan, tekan link tersebut dan ia akan membawa Anda terus ke aplikasi Google Meet dan tekan butang Ask to Join. Sila tunggu sehingga Anda dibenarkan masuk. Link pertemuan ini hanya sah digunakan semasa pertemuan sel online sahaja, iaitu setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seterusnya, pada 28 Julai 2020, kita akan mengadakan taklimat khusus untuk semua pelayan kebaktian Ahad, yaitu pasukan penyambut tetamu dan juga para pemimpin awam. Sila hadir 28 Julai bertempat di Dewan Hozana jam 7.30 malam. Jumpa di sana. Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan suci. Semoga Anda sudah menyediakan elemen-elemen perjamuan suci dan sila ikuti doa pengudusan. Ketua keluarga boleh memberikan roti dan air anggur kepada anggota keluarga masing-masing apabila padri berkata, "Inilah tubuh dan darah Yesus." Anda boleh berdoa bersama-sama selepas menerima roti dan air anggur. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami.
Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaatimu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamai dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita. Selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum surga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga. Sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama, Kristus telah mati,
Kristus telah bangkit. Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan anak domba Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Saudara-saudari, ini adalah tubuh dan darah Yesus Kristus yang diserahkan untuk kita semua. Amin. Sekarang bolehlah Anda membahagikan perjamuan kudus kepada anggota keluarga Anda yang telah ditetapkan.
Saudara-saudari, marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, biarlah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai.